Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngesti Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Yang poin kedua yaitu pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu dan perubahan terjadi sekarang. Dan poin ketiga yaitu struktur sistem agraria di NSB. Baiklah, kita masuk poin yang pertama yaitu arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Dewasa ini kebanyakan ekonomi pembangunan menganut konsekuensi bersama bahwa sektor pertanian tidak lagi memainkan peranan pasif dan pendukung belaka dalam proses pembangunan ekonomi. Justru mereka dominan pedesaan pada umumnya. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkapan dasar, yakni yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas pada pertanian kecil. Yang kedua yaitu peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan oleh strategi pembangunan perkataan yang berorientasi pada tenaga kerja. Yang ketiga yaitu diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya non-pertanian yang secara langsung dan tidak secara langsung akan menunjang dan tidak ditunjang oleh masyarakat pertanian. Oleh karena itu, skala yang lebih luas pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini yang diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tetap pembangunan pedesaan terintegrasi atau integrated rural development pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian itu. Dan poin yang ketiga yaitu pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi sekarang. Tren dalam aktivitas pertanian, kemampuan produksi pertanian untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia dinilai mengagumi, yang membuat produksi neomaktus bahwa kerawanan pangan global akan terjadi sekarang meleset. Dan sebenarnya yang membuka jalan ini adalah berkat hasil output pertanian di negara berkembang. Poin yang kedua yaitu pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu, dan perubahan yang terjadi sekarang. Tren dalam aktivitas pertanian, kemampuan produksi pertanian untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia dinilai mengagumkan, yang membuat produksi neomaktus bahwa kerawanan pangan global akan terjadi sekarang meleset. Dan sebenarnya yang membuka jalan ini adalah berkat hasil output pertanian di negara berkembang. Berdasarkan perkiraan Bank Dunia, negara-negara yang berkembang pertumbuhan yang lebih cepat dalam nilai output pertanian 2,6% per tahun dibandingkan negara-negara maju sebesar 0,9% per tahun selama periode pada tahun 1980 hingga tahun 2004. Sejalan dengan hal ini, porsi negara-negara berkembang dalam GDP global pertanian global meningkatkan dari 56% menjadi 65%. Selama periode ini jauh lebih tinggi dibandingkan porsi GDP non-pertanian global.
dan pertanian dari International Food Policy Research Institute menunjukkan bahwa sejumlah program telah berhasil mengurangi bahaya kelaparan sembari meningkatkan produktivitas pertanian selama beberapa dekade terakhir, meliputi keberhasilan melalui hijau di Asia. Berkebalikan dengan pengalaman historis output pertanian negara-negara maju saat terhadap pertumbuhan. Awal mereka yang selalu berkontribusi paling tidak sebanyak total output dengan porsi tenaga kerja yang pertanian saat ini di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi ketimbang output pertanian di negara mencerminkan tingkat produktivitas tenaga kerja dibandingkan negara-negara manufaktur dalam perdagangan. Kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara yang berpendapatan rendah adalah terbaiknya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang itu sendiri. Terbaiknya sektor pertanian dan belas terhadap investasi dalam perekonomian industri perkotaan yang menyertainya pada gilirannya dapat ditelusuri secara historis dan penekanan yang salah pada percepatan industrialisasi melalui substitusi impor dan penempatan nilai yang terlalu tinggi yang sangat populer selama beberapa dasawarsa seusia Perang Dunia Kedua. Banyak kegagalan pasar seperti hilangnya pasar dalam kegagalan pasar modal sangat membatasi kemampuan para petani miskin untuk memetik manfaat dari peluang globalisasi ketika pemerintah meliberalisasikan perdagangan. Misalnya apabila permasalahan ini tidak diatasi sebelum degradasi atau perubahan struktur lainnya, kalangan peran kunci dari pemerintah oleh karena itu adalah untuk menjamin pertumbuhan bahwa sektor pertanian juga dinikmati oleh kalangan miskin. Di sejumlah negara pertumbuhan pertanian yang melonjak telah terjadi tetapi kalangan miskin tidak mendapatkan manfaat yang profesional. Contohnya antara lain di Brazil dengan distribusi lahan yang sangat tidak seimbang dan di Pakistan dengan ketidakadilan sosial, ketidakmerataan akses atas sumber-sumber daya penting seperti irigasi. Akan tetapi dengan melibatkan kalangan miskin, sumber daya manusia dan alam dari suatu negara berkembang akan lebih dibudayakan. Dan hal ini akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan sekaligus penurunan kemiskinan. Poin yang ketiga yaitu struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. Adapun tiga sistem, yang pertama yaitu sistem pertanian. Yang pertama, dalam negara-negara tersebut, dalam laporan tersebut sebagai negara-negara berbasis pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Meskipun hal ini terjadi karena pertanian mencakup porsi yang besar dalam GDP. Yang kedua yaitu sebagian besar penduduk desa di dunia, sekitar 2,2 miliar jiwa tinggal di negara yang dikategorikan dalam laporan itu, yang dilaporkan sebagai negara yang sedang bertransformasi, di mana posisi kalangan miskin yang tinggi di pedesaan sangat tinggi atau rata-rata hampir 80%, tetapi sektor pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil pada pertumbuhan GDP rata-rata 7%. Yang ketiga yaitu di negara-negara yang disebut dalam laporan itu sebagai negara terurbanisasi, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan, dan sektor pertanian bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output. Petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika.
Di banyak negara berkembang, situasi sejarah yang beragam telah menyebabkan terpusat kepemilikan lahan yang luas di tangan sekelompok tuan tanah yang kaya dan berkuasa. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara-negara Amerika Latin dan sebagian negara di anak benua Asia dan Afrika. Pola kepemilikan lahannya menjadi lebih merata karena faktor-faktor sejarah yang memang berbeda dan begitu luasnya lahan yang tersedia, sehingga pola serta struktur kegiatan pertaniannya pun berbeda. Walaupun dari hari ke hari perjuangan untuk mempertahankan kehidupan tetapi mewarnai kehidupan dan sikap para petani miskin di negara Amerika Latin ataupun Asia, juga di Afrika. Walaupun struktur dan kelembagaan pedesaannya agak berbeda, namun karakteristik sistem agraria sistemnya ternyata sangat berbeda. Ketiga, pola agraria di Amerika Latin, kemajuan dan tantangan kemiskinan yang masih ada di Amerika Latin. Seperti halnya dan Afrika. Struktur agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari organisasi ekonomi, sosial, dan organisasi politik dalam kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masyarakat kolonial adalah pola pertama, dualisme, yang dikenal dengan pola latifundio dan minifundio. Pada dasarnya, latifundio adalah kepemilikan tanah yang sangat luas. Latifundio biasanya didefinisikan sebagai pertanian besar yang bisa mempekerjakan lebih dari 12 orang pekerja dari beberapa bahkan sampai ribuan orang. Sebaliknya, minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil. Minifundio definisikan sebagai pertanian sangat kecil yang hanya dapat memberikan pekerja bagi satu keluarga atau 2 orang pekerja dengan pola pendapatan pasar dan tingkat teknologi serta jumlah modal yang tertua yang berbeda menurut masing-masing negara atau wilayah. Meskipun demikian, latifundio dan minifundio di Amerika Latin tidak mencakup seluruh lahan pertanian. Yang ada di sejumlah produksi pertanian juga berasal dari apa yang disebut sebagai unit pertanian keluarga family farms dan unit pertanian skala menengah atau medium Z farms. Keempat, transformasi ekonomi, permasalahan terintegrasi dan pembagian lahan pertanian di Asia. Jika masalah pokok di bidang pertanian di Amerika Latin adalah terlalu banyaknya lahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil. Pemilikan maka masalah pokok di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sangat pokok di Asia sempit sebagai contoh luar lahan. Di luar lahan dapat ditanami di India, RRC, dan Bangladesh pada tahun 1944. Masing-masing adalah 0,19, 0,18, dan 0,7 hektar per kapita. Hampir selama abad ke-20 ini, kondisi perdesaan di kawasan Asia semakin buruk. Pemenang Nobel Gunnar Myrdal mendefinisikan 3 elemen atau kekuatan utama yang selama perkaitan membentuk pola kepemilikan lahan tradisional yang telah membangkitkan kondisi lahan saat ini yang telah terjadi terfragmentasi. Yang pertama, meski terdapat sebagian lahan subur potensial untuk bercocok tanam dan tidak digunakan, hanya sebagian kecil wilayah yang dapat ditanami dan disaingi oleh keluarga petani jika hanya menggunakan aneka peralatan tradisional. Yang kedua, dengan masih terbatasnya sejumlah lahan yang dapat ditanami oleh para keluarga petani akibat keterbatasannya teknologi produksi tradisional, maka lahan yang sempit ini cenderung digarap secara intensif. Yang ketiga, tenaga kerja sangat langka selama masa tersebut pada musim tanaman, yaitu pada masa penyilangan dan penanaman, sedangkan pada waktu-waktu lainnya sebagian besar
tenaga kerja justru dalam keadaan kondisi setengah menganggur. Karakteristik pertanian substansi dengan produksi yang rendah dari kebanyakan petani tradisional Afrika merupakan akibat dari kombinasi ketiga kekuatan historis yang membatasi pertumbuhan output pertanian. Yang pertama yaitu meski terdapat sebagian lahan subur potensial untuk bercocok tanam dan tidak digunakan hanya sebagian kecil wilayah yang dapat ditanami dan disiangi oleh keluarga petani jika hanya menggunakan aneka peralatan tradisional seperti bajak berganggang pendek, kapak, dan pisau yang bergagang panjang atau panggang. Di sejumlah negara, pemanfaatan tenaga hewan tidak dapat dilakukan karena wabah lalat, TNC atau kekurangan rumput atau tanaman pangan ternak di musim kering yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pertanian tradisional di Afrika harus tergantung pada penerapan tenaga manusia pada petak lahan yang sempit. Yang kedua yaitu dengan masih terbatasnya jumlah lahan yang dapat ditanami oleh para keluarga petani akibat keterbatasan teknologi produksi tradisional, maka lahan yang sempit ini cenderung digarap secara intensif. Akibatnya lahan pertanian ini mengalami penurunan hasil yang cepat dengan tambahan input tenaga kerja. Dalam keadaan seperti ini, maka sistem perladangan berpindah merupakan metode yang paling ekonomis yang diterapkan pada sebidang tanah yang luas dengan pasukan tenaga kerja yang terbatas. Dalam perladangan berpindah, begitu tingkat kesuburan lahan sudah dapat berkurang, para petani membuka lahan baru. Dan proses penyiangan serta penanaman berbagai jenis tanaman yang dilakukan kembali. Sementara itu, lahan yang telah ditinggalkan dibiarkan untuk memulihkan kembali kesuburannya sampai dapat digunakan kembali. Dalam proses tersebut, penggunaan pupuk kandang maupun pupuk kimia tidak diperlukan meski kebanyakan di desa Afrika. Beberapa bentuk pupuk kandang, kebanyakan dari kotoran hewan, digunakan pada lahan terdekat pada yang digarap secara intensif guna memperpanjang masa subur lahan tersebut. Yang ketiga yaitu tenaga kerja sangat langka selama masa tersibuk pada musim tanam, yaitu masa penyiangan dan tanaman. Sedangkan pada waktu-waktu lainnya, sebagian besar tenaga kerja justru dalam kondisi setengah menganggur. Karena masa tanam sangat ditentukan oleh curah hujan dan karena sebagian besar wilayah Afrika hanya mengalami satu musim hujan yang cukup panjang, maka selama minggu-minggu pertama musim hujan, permintaan tenaga kerja melonjak jauh melebihi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Hasil yaitu dari ketiga kekuatan ini adalah lambatnya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Bertahanlah di sebagian besar Afrika. Selama jumlah penduduk relatif stabil, pola historis produktivitas rendah dan perladangan berpindah ini memungkinkan sebagian besar suku-suku di desa Afrika memenuhi kebutuhan panjang subsistensi mereka. Tetapi kelayakan praktik teladannya berpindah telah menurun seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk. Praktik ini telah hampir berganti menjadi perladangan menetap pada lahan kecil milik sendiri. Akibatnya kebutuhan akan input produktif dan manusia dan teknologi begitulah meningkat, terutama di wilayah-wilayah pertanian berpendudukan padat seperti
Kenya, Nigeria, Ghana, dan Uganda. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.